sore hari ini. Semoga sehat selalu dan terus bersemangat untuk mencari ilmu dan memperbaiki diri. Nah, di sini saya sebagai Alifat Nastiani yang akan membantu jalannya podcast pada kali ini. Bersama saya telah ada narasumber, penulis bukunya langsung yaitu Mbak Nadia. Boleh perkenalkan dulu Kak namanya? Oke, terima kasih ya. Mbak Alif. Ya, Mbak Alif ya? Iya, betul. Oke, halo Grimedian. Perkenalan ini? Iya, perkenalan. Oke, kenalin, aku Nadia Arisandi, panggil aja Nadia. Mengenai kabar? Oke, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, baik. Aku kembali lagi ke Agrimedia, ke Galeri Agrimedia, ngelihat teman-teman yang solid, ngelihat teman-teman Agrimedia kembali lagi sehat dan juga semangat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan terus membuat karya-karya yang terus menginspirasi kami semua ya Mbak ya. Amin, ya Di sini Mbak Nadia ini adalah seorang penulis dari buku kedua yaitu berjudul Beyond the Glow, Glowing Up by Glowing In. Oke. Nah, kita lanjut saja ya Kak ya. Boleh, mau kemana nih? Lanjut ke podcast terusnya gitu. Nah, di sini Kak, bisa diceritakan nggak sih Kak, apa isi dari buku Beyond the Glow ini? Isi dari buku Beyond the Glow? Ya. Oke, langsung ini ya. Ya. Jadi, sebelum kita mengetahui isi dari buku ini, kita harus tahu dulu sekilas mengenai apa sih itu buku Beyond the Glow. Agak susah ya pelafalannya karena ini kan berbahasa Inggris ya. Beyond the Glow. Jadi sekilas ini perlu aku spill bahwa buku Beyond the Glow ini merupakan buku kedua aku. Mungkin aku sekalian kenalin, mungkin ada yang belum tahu karena buku aku yang pertama itu berjudul Tabir Mahat, diterbitkan di Agrimedia juga. Keren sekali Kak. Nah, ini merupakan buku kedua aku yang berjudul Beyond the Glow. Ini merupakan genre self-improvement atau pengembangan diri. Kalau novel Tabir Mahat kan dia bentuknya atau genrenya itu kan novel. Jadi ada alurnya, ada konfliknya, ada plot twistnya yang perlu dibangun. Nah, kalau buku Beyond the Glow ini lebih ke ranahnya pengembangan diri. Jadi bagaimana pembaca itu nantinya membaca buku ini, itu nantinya akan berdampak pada mungkin dia termotivasi ataupun terinspirasi. Nah, sebenarnya secara reflektif, buku Beyond the Glow ini itu mengajak pembacanya untuk memahami standar kecantikan yang hakiki. Jadi, tidak mengcompare atau membandingkan dirinya dengan yang lain. Terus, mengajak pembaca juga untuk kritis terhadap media, industri, dan juga lingkungan yang memang membentuk suatu standar kecantikan. Jadi, buku ini mengajak kita untuk kembali menemukan jati diri, agar tetap damai, tenang, dan kembali sebagai fitrahnya perempuan yang mana memang sebagai hamba Allah yang sangat sempurna. Wah, keren sekali ya Kak ya. Dari judul buku Beyond the Glow mengajarkan kita bahwa kecantikan itu tidak hanya dilihat dari luar saja ya Kak ya, namun dari dalam juga. Begitu. Nah, terus Kak, apa sih yang menjadikan Kakak itu memilih judul Beyond the Glow dalam buku ini? Okay, good question. Pertanyaan bagus dan ini yang paling aku tunggu. Karena kan kalau kebanyakan orang nulis judul dulu baru menentukan isi. Nah, Agrimedian dan juga Mbak Alif, sebenarnya kenapa aku memilih judul Beyond the Glow yang agak susah ya pelafalannya bagi orang Indonesia. Sebenarnya aku menentukan Beyond the Glow ini di akhir setelah naskahku jadi. Jadi aku itu menulis dulu naskahnya, menulis dulu isinya, baru aku menentukan, yang cocok judulnya adalah Beyond the Glow. Nah, sebenarnya secara hakikat atau perasa kan Beyond the Glow itu artinya di balik kilau cahaya. Ya kan? Di balik kilau cahaya. Itu aku search dari Google juga sih. Beyond the Glow itu kan di balik kilau cahaya. Nah, sebenarnya kan aku sebagai penulis ingin sharing dan juga mengajak para pembaca itu untuk melampaui kilau cahaya yang biasanya kita seperti ini. Misalnya kita sekarang seperti ini, jadi besok kita harus lebih dari yang sekarang kayak gitu kan. Jadi ini juga kan buku ini kan mengajak perempuan muslimah ya, terutama itu untuk lebih percaya diri dan melampaui batas cahaya tersebut. Nah, itu secara perasa sih sebenarnya. Itu sih Beyond the Glow dan mempunyai tagline Glow Up by Glowing In. Jadi kan
ibaratnya kita itu cantik tidak hanya dari luar aja, tapi kita berusaha cantik dari dalam juga kayak gitu. Oke. Itu sih sekilas, Mbak. Iya, jadi dalam buku ini tuh mengajarkan bahwa cantik tidak dari luar tapi dibentuk dari dalam, dikembangkan, upgrading gitu ya Kak ceritanya begitu. Lalu apa Kak latar belakang terciptanya buku ini begitu? Berarti apa sih yang menginspirasi Iya, aku yang untuk menulis buku ini ya? Iya betul. Sebenarnya itu berangkat dari sebuah keresahan sih, Mbak. Iya. Jadi kalau novel Tabir Mahat itu kan berangkat dari ungkapan isi hati aku sebagai penulis yang mana memang aku sudah dapatkan. Nah, kalau buku Beyond the Glow ini itu merupakan keresahan yang aku alami sebenarnya. Iya. Nah, keresahan yang aku alami itu, dan for your information ya Mbak ya, dan juga Grenadian, buku Beyond the Glow ini merupakan perpanjangan tangan aku dari artikel yang aku tulis. Yang sudah publish di IAIN Ponorogo. Kalau sekarang kan UIN Said Rahmatullah Agung ya. Nah, merupakan perpanjangan tangan aku dari artikel yang aku buat. Cuman kan kalau artikel itu kan karya tulis ilmiah ya, bahasanya terlalu ilmiah. Aku konvergensi atau aku ubah ke bahasa buku yang mana memang aku mikirnya, oh ini pembahasannya kalau sebatas di jurnal aja mungkin hanya beberapa yang membaca, maksudnya hanya akademisi saja kayak gitu kan. Betul sekali. Dan kalau misalnya aku itu kembangkan dalam bentuk buku yang memang sifatnya itu self improvement, itu kan lebih kayak menggugah ya. Karena kan kebanyakan sekarang Gen Z juga perlu yang namanya buku-buku pengembangan diri yang mana yang mengupgrade dirinya kayak gitu. Jadi kayaknya ini perlu aku kembangkan dalam bentuk sebuah buku yang nantinya pasti dibaca oleh kebanyakan orang kayak gitu. Jadi dan sebelum aku menulis buku ini, Mbak Alif dan juga Grenadian, aku riset dulu nih. Aku nanya ini ke teman-teman deketku, dan juga aku ngasih sejenis kayak Google Form, sederhana sih, untuk dibagikan ke teman-teman yang memang aku rasa lagi nggak percaya diri kayak gitu kan. Aku tanya, ya gimana sih standar kecantikan membentuk mental mereka. Ternyata banyak perempuan secara umum ya, itu yang merasa nggak percaya diri, merasa kesehatan mentalnya itu tuh gimana ya Mbak, menurun setelah adanya standar kecantikan yang memang sudah dari dulu ya digalakan oleh masyarakat kepada perempuan. Nah, oh ternyata ini kan bukan keresahan aku aja Mbak, ternyata keresahan bagi mayoritas perempuan, bahkan hampir seluruh perempuan kayak gitu kan. Jadi kurangnya rasa percaya diri itu membuat aku harus berkontribusi dan harus vokal untuk menyuarakan itu lewat tulisan terutama. Jadi itulah latar belakang aku untuk menulis buku Beyond the Glow. Jadi ini merupakan perpanjangan dari karya kakak di saat kuliah, kemudian diciptakanlah buku supaya dapat dibaca oleh semua kalangan ya kak ya. Betul, kalangan ya begitu. Kemudian dalam buku ini juga semua kalangan tuh diajak untuk merubah cara berpikirnya gitu kan. Iya Mbak, karena sebenarnya moto buku ini punya moto. Oh begitu. Jadi moto atau landasan buku ini itu kan Allah berfirman ya dalam Al-Quran surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah tuh udah nyiptain makhluk sebaik-baiknya makhluk loh. Allah tuh udah nyiptain hamba sebaik-baiknya hamba kayak gitu. Jadi kalau standar kecantikan itu yang gak realistis itu ternyata memang membuat kita merasa tidak percaya diri, insecure. Ya, kita harus ingat kata-kata Allah, firman Allah yang mana memang Allah tuh udah nyiptain kita dengan sebaik-baiknya bentuk gitu. Kan kalau Allah kan gak pernah bohong. Iya betul. Oke. Nah, ini merupakan buku yang mengangkat isu standar kecantikan ya kak ya. Nah, dari kakak sendiri, mengapa sih isu standar kecantikan itu perlu dibahas begitu kak? Menurut aku, kenapa isu standar kecantikan itu perlu dibahas? Karena sekarang itu bukan hanya dari penampilan aja ya, karena udah menyerang ke kesehatan mental ternyata. Betul kak. Kan banyak sih perempuan itu yang memang selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Aku seperti ini, kok dia lebih cantik ya gitu. Aku kok kulitnya kusam, dia lebih cerah nih gitu. Jadi kan
itu lama-lama mendoktrin diri kita, mengafirmasi negatif ke diri kita, jadinya diri kita down dong. Iya, energinya jadi negatif Ya, gitu ya Kak ya. betul. Jadi kenapa perlu perlu digalakkan atau ini sangat penting ya, karena sudah merusak kesehatan mental juga lama-lama kayak gitu kan. Terus zaman sekarang ya Mbak, itu kan media, industri kecantikan, kemudian apa lagi ya? Ya masyarakat lingkungan itu kan memframing bahwa standar kecantikan itu kan harus yang seperti ini, ada kriterianya, ada kategorinya gitu. Lalu apa dong dalil Allah tadi? Kita sekarang ini nggak sempurna dong. Kita dengan badan yang kurus kecil kayak ini nggak sempurna. Kita dengan badan yang sepertinya nggak sempurna. Jadi kan itu Allah kan masih amanah ya ke diri kita. Kita dikasih tangan digunakan untuk bekerja. Kita dikasih otak untuk berpikir dan apa ya? Ya untuk berpikir. Kemudian kita dikasih tubuh yang sempurna kan itu amanah dari Allah ya. Iya. Nah, kita tuh dituntut untuk merawat dan juga menjaga, bukan mengubah, apalagi membandingkan. Seperti itu, Mbak. Oke, luar biasa sekali ya Kak ya. Nah, kemudian dalam buku ini tuh terdapat istilah becoming white Kak. Nah, boleh dikasih tahu dong Kak, apa itu becoming white gitu? Boleh. Ini kan bahasa ilmiah ya, sebenarnya fenomena becoming white kayak gitu. Sebenarnya fenomena becoming white itu udah mendarah daging dari zaman kolonial, Mbak. Ini sebagai informasi aja, karena kan yang menjajah itu kan berbeda dengan yang dijajah. Kebanyakan yang menjajah itu kan bangsa ras dari kulit putih. Kalau yang dijajah selain dari ras kulit putih gitu kan. Nah, ternyata seiring berkembangnya zaman itu ternyata kompleks fenomenanya kayak gitu kan. Becoming white berarti kan menjadi putih. Sebenarnya kalau ditinjau dari sisi manapun ada ya Mbak ya. Cuman kan kalau di buku ini kan fokusnya kepada standar kecantikan warna kulit gitu ya. Pernah nggak sih Mbak Alif sendirilah kayak misalnya, ih kok kulitku nggak putih ya, gitu kan? Iya. Aku pengen di bleaching kali ya, gitu kan? Kan ada ya di salon-salon bleaching gitu, pengen bleaching biar putih kayak gitu kan? Bahkan orang yang udah putih juga belum puas, pengen putih lagi, gitu kan? Iya nggak dari median, kayaknya iya deh. Iya kan Tim? Oh itu Mbak yang di belakang iya kan ya. Jadi kayak gitu kan. Muka kita udah bersih, udah sehat, ternyata pakai skincare yang merkuri kayak misalkan ya. Karena belum menemukan validasi kepuasan loh, kayak gitu. Karena semakin kita mengejar standar validasi kecantikan orang lain kan nggak ada habisnya kayak gitu kan. Kata orang ini belum, kamu kurang gini, itu kan nggak puas nanti kita dalam dirinya sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya fenomena becoming white itu seperti itu. Jadi terlalu ibaratnya gini Mbak, dari zaman dulu itu kan dari masa kolonial ya, yang mana emang aku baca gitu, dia itu mempunyai filosofi kayak gini, warna putih itu dianggap suci, orang yang berkulit putih itu dianggap berbudaya, orang yang kulit putih itu dianggap diterima gitu di dalam masyarakat. Kan ada yang namanya rasisme ya, gitu. Yang ternyata itu sampai sekarang masih ada dan lebih kompleks masalahnya. Jadi kalau dalam sisi agama kan kalau kita tidak puas dengan tubuh kita yang mana memang itu diciptakan oleh Sang Maha Pencipta kan berarti kita kurang bersyukur nggak sih Mbak? Nah itu kan problem ya Mbak ya yang perlu dibahas. Makanya aku mengajak kepada para pembaca itu harus kritis terkait isu-isu tersebut. Ya jadi mengubah perspektif masyarakat itu berawal dari diri kita sendiri dulu ya Kak ya. Iya betul. Kalau ya itu sih Mbak, kalau fenomena becoming white itu sekarang mungkin nggak kelihatan tapi secara halus gitu Mbak. Kalau zaman dulu kan vulgar banget ya Mbak. Misalkan nih iklan sabun. Iklan sabun itu kan ada ya bungkus sabunnya. Bungkus sabunnya itu ada dia itu ada 2 gradasi warna. Yang atas itu dia warnanya hitam coklat kayak gitu kan. Ada foto anak sama ibu. Terus di bawahnya warna putih. Anak sama ibu itu udah mandi pakai sabun itu jadinya warna putih. Itu kan dulu kan kayak gitu vulgar lah istilahnya. Iya, kalau sekarang kan ya kalau kita lihat iklan-iklan produk kecantikan kan nggak ada yang di Asia itu dia yang memakai model yang tan, skinnya tan gitu kan. Betul kan Mbak? Beda lagi kalau di Eropa kan
orang-orangnya pengennya kulitnya tan kayak gitu Iya. ya. Jadi model-modelnya itu yang tan kayak gitu. Kalau di Indonesia kan enggak, target pasarnya mereka ya merupakan salah satu target pemasaran kan kayak Betul. gitu. Itu sekilas tentang fenomena becoming white dan kita semua terdampak. Iya, betul, Kak. Nah, lalu Kak, dari semua yang Kakak jelasin ini, apa sih Kak pesan yang dapat muslimah ambil begitu Kak? Pesannya ya. Mm-mm. Banyak sebenarnya, tapi poinnya adalah itu tadi Mbak, kita itu sebagai makhluk yang memang Allah ciptakan sempurna, itu jangan sampai kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Cahaya itu datang bukan dari penampilan, tapi sebenarnya dari hati kita yang bersih, hati kita yang tenang, hati kita yang damai. Nah, tapi kan di zaman yang sekarang itu kan susah ya untuk mengelola hati, mengelola ketenangan, apalagi kita perempuan kan moodnya Iya, menjaga seperti stabilitas itu ya Kak ya. Nah, itu kan perlu yang namanya dorongan ya. Betul. Ya barangkali buku Beyond the Glow ini menjadi teman para pembaca kayak gitu. Kemudian aku juga pengen para pembaca terutama perempuan which is di sini muslimah ya. Ataupun perempuan umum secara umum, aku pengen mengajak ayo kritisi kayak gitu kan. Kritisi isu standar kecantikan yang memang di framing oleh media kayak gitu. Jadi mau apapun warna kulit kita, bagaimana bentuk tubuh kita, ya udah kita jaga, kita rawat kayak gitu, jangan diubah-ubah. Yang penting sehat itu udah cukup ya Kak ya. Iya betul. Kemudian Kak, apakah dalam buku ini tuh menolak seseorang untuk merawat diri? Oh tentu aja enggak. Tentu ya Kak ya, jelas itu sudah jelas. Iya tentu aja enggak Mbak, enggak sama sekali. Di buku ini aku nggak menyajikan, mungkin aku nggak menyajikan tips and trick cara memilih skincare yang baik kayak gitu kan. Iya. Enggak, aku nggak menyajikan kayak gitu. Di buku ini aku nggak menyajikan step by step perawatan rutin skincare, nggak juga. Aku juga nggak menyajikan tips memilih merek skincare yang cocok untuk kulit oily atau non oily kayak gitu kan. Enggak, aku nggak menyajikan itu. Nah, karena kalau aku menyajikan itu Mbak, yang ada nanti aku malah dikritik sama si pembaca, karena aku yakin si pembaca itu udah paham sama yang kayak gitu daripada aku kayak gitu kan. Jadinya mungkin aku nggak menyajikan semua itu, tapi di sini aku menyajikan lebih kepada apa ya bahasanya, riadoh ya, riadoh hati kan, dimana kita itu ayo balik lagi menemukan jati diri, menjadi perempuan yang berdikari dan juga kita terima apapun yang ada di dalam diri kita kayak gitu. Ini kan kalau hati kita udah tenang, udah damai, itu kan kita kembali takwa ya, taat kepada Allah dan juga bersyukur dengan apa yang kita punya dan lebih menjaganya seperti itu. Lebih meningkatkan self awareness sih, ya, self respect ke diri sendiri, ya, self respect ya, kayak gitu. Oke Kak, kemudian nih Kak ya, buku ini nih cocok untuk siapa ya Kak kira-kira? Siapa aja? Oh siapa aja. Bahkan kalau ini kan ini kan panduan self improvement untuk muslimah modern. Nah, Grimedian yang di sini gendernya laki-laki juga jangan ngambek. Berarti nggak boleh beli ya, nggak juga. Boleh ya, boleh. Ini target pembacanya untuk siapa aja sebenarnya ya. Cuman kan di sini terkhususnya di sini kan ada ruang lingkupnya yaitu seperti disebutkan muslimah jelas perempuan. Ada yang remaja, ada yang udah tidak remaja, maksudnya remaja dewasa kayak gitu ya, ataupun orang tua yang mendidik anak-anaknya, kemudian tenaga pendidik yang mendidik murid-muridnya, kemudian bagi siapa saja yang memang sedang insecure dengan dirinya sendiri. Buku ini juga ya untuk siapa saja yang memang sedang meragukan dirinya sendiri dan yang sedang perang dengan dirinya sendiri. Itu sih Mbak target pembacanya. Kemudian nih Kak, apa tantangan terbesar dalam Mbak Nadia menyusun buku ini Mbak? Tantangan terbesar ya? Iya, tantangan terbesarnya. Kalau di-compare sama buku Tabir Mahat yang sebelumnya, itu kan tantangan menulis novel Tabir Mahat itu kan menentukan alur yang plot twist ya. Karena kan dibantu sama editor Gramedia juga waktu itu nyampe, ini Mbak, plot twistnya nanti kayak gini, alurnya kayak gini gitu kan. Oh iya iya, tantangannya di situ kan, kalau nulis novel harus ada alurnya, harus ada plot twist yang gong banget. Nah, kalau di buku Beyond the Glow ini karena dia self improvement ya, tantangan terbesarnya itu adalah ketika aku harus menyederhanakan bahasa yang memang
aku konvergensi ke bahasa yang mudah dipahami gitu. Jadi aku kesulitannya adalah menyederhanakan bahasa-bahasa ilmiah ke dalam bahasa yang paling sederhana, tapi betul. maknanya itu sampai kepada para pembaca kayak gitu Mbak. Nah, kan susah ya Mbak, kayak fenomena becoming white itu kan Iya. aku harus jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Betul. Nah, kemudian ada lagi bahasa-bahasa yang sederhana itu, bahasa-bahasa ilmiah yang memang aku sederhanakan. Nah, jadi kan ini sedikit sharing aja bagaimana aku tuh, bagaimana sih cara aku menyederhanakan itu gitu kan. Nah, itu kan kalau aku belajar di pondok itu kan ada ilmu balaghah ya. Ilmu balaghah itu kan ada beberapa cabang, ada ilmu ma'ani dan lain sebagainya. Nah, di ilmu ma'ani itu bagaimana kita itu belajar untuk menyederhanakan suatu kalimat tapi pesannya tetap tersampaikan kayak gitu kan. Nah, itu ada ijaz, ada tawil, ada mutawif kayak gitu kan. Ada yang meringkas kata tapi maknanya tetap tersampaikan, ada yang memperpanjang kata tapi dengan maksud ada faidah untuk menguatkan kalimatnya, ada yang di tengah-tengah mutawif, ada yang nggak panjang banget, ada yang nggak pendek banget kayak gitu. Nah, itu aku pakai juga ketika aku menulis buku Beyond the Glow. Nah, uniknya buku Beyond the Glow ini nanti ada challenge-nya. Jadi kalau kita membaca nih bab 1, misalkan judul subbabnya itu sebaik-baiknya bentuk kayak gitu kan. Setelah kita membaca narasinya, nanti di akhir itu ada exercise-nya Mbak, ada latihannya, ada challenge-nya. Misalkan challenge-nya itu yang pertama, tuliskan kelebihan 5 kelebihan kamu dan juga 5 kekurangan kamu kayak gitu. Atau yang kedua, coba hindarkan sosial media, scrolling sosial media selama 1 jam ke depan, kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan pembaca itu sudah selesai, misalkan ada 30 bab nih, 30 bab di buku itu, pembaca udah selesai membaca, merasakan dampaknya, berarti kan si pembaca itu udah menyelesaikan challenge 30 bab, kayak gitu. Jadi aku pengen di akhir itu pembaca ada dampak walaupun sedikit kayak gitu Mbak. Terkait memahami dirinya kayak gitu. Ya, secara tidak langsung pembaca itu langsung mempraktikkan ya Kak, apa isi dari buku tersebut begitu. Langsung dipraktikkan sehingga lebih melekat jika dipraktikkan begitu kan Kak? Iya. Kemudian nih Kak, apa sih yang membedakan buku Beyond the Glow dengan buku lain? Oke, apa sih yang membedakan buku Beyond the Glow dengan buku motivasi lain mungkin? Iya. Jadi buku Beyond the Glow ini enggak hanya buku motivasi biasa, karena di dalam buku ini juga ada nih menyinggung masalah seperti media, iklan, terus ada lagi semiotika yang mana memang ada simbol-simbol tapi ada pesannya kayak gitu loh. Nah, itu kan membuka wawasan kita lagi sih Mbak. Jadi kita tidak hanya berfokus kepada kecantikannya aja, tapi wawasan lain juga kita ada walaupun sedikit kayak gitu. Itu yang membedakan buku Beyond the Glow dengan buku motivasi lainnya mungkin ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada beberapa bukti-bukti yang bisa mendukung dari hadirnya buku Beyond the Glow ini ya Mbak ya. Kemudian nih Mbak, perubahan seperti apa yang Mbak harapkan ketika pembaca ini telah membaca buku Beyond the Glow? Sama seperti tadi ya, ketika pembaca itu sudah selesai nih, khatam ya. Khatam membaca buku Beyond the Glow ini setelah melakukan latihan-latihan tadi ya, challenge-challenge tadi. Yang aku harapkan sih supaya para perempuan itu lebih menghargai dirinya sendiri, kemudian identitas seorang perempuan atau seorang perempuan muslimah itu tidak ditentukan dari seberapa cantik dohirnya, fisiknya kayak gitu kan. Tapi dari dalamnya juga, dari kedamaian hati, ketenangan hati, dan juga stabilitas emosi. Dan ketakwaannya tentunya kepada Allah ya. Allah SWT. Kemudian Kak, nah harapan yang Kakak berikan kepada Beyond the Glow ke depannya itu bagaimana Kak? Tentunya semakin banyak pembaca begitu Kak. Selain itu ada apa lagi? Harapan pertama ya, semoga pembacanya banyak ya, semoga pembacanya banyak. Terus yang kedua, balik lagi ke harapan tadi sih Kak. Biar buku Beyond the Glow ini tuh sebagai teman perjalanan untuk para perempuan mencari jati dirinya. Ketika perempuan
para perempuan itu sedang lelah, sedang perang sama dirinya sendiri, Beyond the Glow ini jadi teman setia. Nah, itu. Jadi aku berharapnya buku Beyond the Glow ini menjadi teman setia dalam perjalanan setiap perempuan menemukan jati dirinya dan menjadi versi lebih baik dari sebelumnya. Jadi bisa dijadikan sebuah apa ya kayak teman untuk memperbaiki diri begitu kan. Diharapkan pembaca yang telah membaca buku Beyond the Glow ini berhasil mengubah dirinya menjadi lebih baik begitu ya Kak. Jadi bisa jadi amal jariah untuk Mbak Nadia sendiri begitu. Dan di note juga Kak, ini bukan buku untuk menggurui tapi untuk menjadi teman kayak gitu. Menjadi teman yang selalu setia menemani. Nah, jadi dari buku ini Kak, mengapa masyarakat perlu memiliki buku Beyond the Glow ini Kak untuk kalangan masyarakat? Jadi kenapa orang-orang perlu memiliki buku Beyond the Glow? Kenapa ya? Karena unik. Aduh, ini membanggakan karya sendiri ya. Enggak, kenapa orang-orang itu harus memiliki buku Beyond the Glow? Yang pertama, ini kan pembahasannya itu bukan terkait penampilan aja. Jadi kan di sini ada beberapa pembahasan yang memang mengajak pembaca untuk melihat sudut pandang yang lebih luas terkait standar kecantikan, gitu kan. Jadi orang-orang itu biar nggak terlalu bagaimana ya? Intinya buku ini itu mengajak pembaca untuk melihat sudut pandang yang lebih luas dan juga lebih sehat terkait standar kecantikan. Dan juga mengajak pembaca untuk lebih kritis nih terhadap media ataupun masyarakat yang memang mengagung-agungkan standar kecantikan kayak gitu kan. Jadi kalau perempuan yang hidup di lingkungan yang penuh dengan standar kecantikan, hidupnya terbelenggu dan tidak bebas kan. Jadi setelah membaca buku ini, ya orang-orang aku harapkan menjadi lebih sehat dan juga lebih memandang standar kecantikan itu dalam lingkup yang luas kayak gitu. Dan buku Beyond the Glow ini juga kan sebagai pengingat kita bahwa cahaya yang indah itu tidak lahir dari penampilan aja, tetapi juga dari hati yang tenang, damai, dan akhlakul karimah tentunya. Seperti itu. Itu sih Mbak. Iya. Alasannya. Dan kebetulan juga buku yang mengangkat tema seperti ini nih jarang sekali ya Mbak ya. Jarang, ada juga. Ada juga, tapi sangatlah jarang untuk ditemukan gitu Kak. Buku yang membahas standar kecantikan dari seorang muslimah wanita khususnya kan Kak. Nah, di akhir podcast kali ini mungkin kakak bisa berikan closing statement. Oh, udah di akhir ya? Iya, sudah di akhir ya. Oh, nggak terasa. Terasa. Closing statement nih? Iya, closing statement yang bisa diberikan pada kami. Dari tadi kan aku udah ngomong ya panjang lebar gitu kan. Itu intinya pesan dan kesan untuk para pembaca sih sebenarnya Mbak. Tadi kan harapanku udah aku sebutin, terus pesan aku udah juga disebutin. Nah, untuk closing statement ini aku cuma mau mengapresiasi penerbit Agrimedia gitu. Jadi sekilas ya Mbak ya, sekilas Agrimedia ini tuh ibaratkan rumah gitu kan. Rumah yang nyaman sebenarnya. Jadi kalau ada Agrimedia, kayaknya semua orang bisa punya karya deh, kayak gitu kan. Karena kenapa? Aku ngerasa dari aku nerbitin awal itu Novel Tabir Maha sampai yang kedua ini, Agrimedia itu nggak ninggalin aku kayak gitu kan. Kayaknya kalau Agrimedia itu ada di seluruh daerah, kayaknya di seluruh daerah itu jadi penulis deh gitu kan. Karena saking merangkulnya, kemudian apa ya? Bukan hanya sekedar penerbit tapi juga rumah bagi para penulis hebat kan. Udah banyak sih Mbak yang diterbitin di Agrimedia bukunya dan itu penulisnya hebat-hebat loh gitu. Di balik penulis yang hebat itu kan ada editor yang hebat juga gitu kan. Editor yang hebat, desain cover juga yang mendesain cover itu juga hebat-hebat. Tim apa ya publikasinya yang mempromosikan itu juga kan hebat-hebat, loyalitas, totalitas itu kan kalau aku rasa kalau bukan Agrimedia kayaknya nggak ada deh. Kayak gitu. Jadi pokoknya itu kalau ada Agrimedia rasanya semua orang bisa jadi penulis deh kayak gitu. Itu aja sih closing statementnya dan aku mau ngucapin banyak terima kasih ke Agrimedia karena aku berkenan untuk hadir di sini lagi kayak gitu kan. Jadi tepuk tangan deh untuk Agrimedia.
Nah, Masya Allah, luar biasa sekali ya pembahasan kita kali ini. Jadi intinya itu adalah kecantikan itu tidak hanya dilihat dari luar saja, tetapi juga dari dalam juga. Nah, kemudian di sini kita diajarkan untuk bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, atas apa yang telah beliau ciptakan untuk kita semua. Begitu. Terima kasih untuk Mbak Nadia Dengan senang hati. yang telah menginspirasi kita semua. Dan semoga buku Beyond the Glow ini memiliki banyak pembaca dan dapat Amin. Udah buka pre-order, Mbak. Oh, sudah buka pre-order. Iya. Dan untuk Agrimedian yang memang mau memesannya, ayo cepetan ya, di masa pre-order sekarang kan lagi ada potongan harga. spesial, ya. Iya. Jadi kalau di luar pre-order, aduh harganya udah naik lagi gitu kan. Jadi buruan order aja. Buruan di order sebelum masa ini ya tutup. Karena harganya spesial banget. Harganya spesial banget. Nah, Sobat Literasi, kalau kalian ingin memiliki buku Beyond the Glow ini, bisa kunjungi platform Agrimedia Publishing begitu. Nah, kalau kalian suka dengan podcast kali ini, kalian bisa like, comment, and subscribe untuk bisa memberikan inspirasi kepada pembaca-pembaca lainnya. Nah, saya selaku host dari podcast kali ini pamit undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.